Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Bodutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas dari topik yang sedang hangat diperbincangkan bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat siang, Mbak. Siang, Gilang. Siang juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Gimana liburannya? Gimana liburannya? Di mana-mana macet, Mbak ya? Oh iya. Termasuk kalau di jurnalis, di editorial, di semuanya tempat ya, sebetulnya nggak ada libur. Yang ada adalah giliran cuti ya. Karena apa? Karena kan media harus terus-menerus memonitor apa yang terjadi di sekitar kita. Dan biasanya justru di musim-musim liburan dengan cuaca yang kurang oke, bulan Desember, akhir-akhir menjelang awal tahun, itu justru banyak kecelakaan dan tragedi-tragedi ya. Tragedi tsunami terjadi 26 Desember. Kemarin kita baru ngelihat ada 3 kecelakaan pesawat ya di Kanada, kemudian yang tragis sekali 179 orang tewas di Jeju ya. Hanya 2 yang selamat dari satu pesawat itu, dan kemudian ada juga yang di Kanada dan Norwegia. Nah, jadi nggak tahu ya, memang dulu almarhum Pak Sutopo, jubirnya BMKG, itu pernah bilang bahwa memang secara statistik menunjukkan ini adalah bulan hari-hari di mana terjadi banyak tragedi ya. Jadi makanya biasanya jurnalis media itu juga, apalagi di saat-saat seperti ini, mesti standby terus ya, mesti standby. Dan ya, jurnalis media kan kerja 365 hari. Jadi Presiden Prabowo mengatakan bahwa kabinetnya selama kemarin 2 hari yang lalu itu 2 bulan 8 hari itu tidak ada hari libur. Kita temenin Pak Prabowo, media juga nggak ada hari libur, karena media juga memonitor semua apa yang dilakukan, yang terjadi di masyarakat, termasuk menjadi watchdog dari kekuasaan. Nah, Mbak Uni, kalau tadi ngomongin soal Presiden Prabowo yang nggak libur juga, termasuk kita nih ya, menjelang 2 hari pergantian di tahun 2025. Tinggal 1 dong ya? Oh iya, 1 hari lagi ya. Tinggal besok ya. Tinggal besok. Tentunya kita juga berharap di 2025 dapat tercapai apa yang diharapkan di 2024, termasuk harapan kita di pemerintahan Presiden yang baru ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, Mbak, sebenarnya di tahun 2025 apa yang menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo, Mbak? Sekarang itu Gilang, katanya kita nggak boleh bikin proyeksi kepanjangan. Karena situasinya selalu berubah. Ya. Mau bikin proyeksi 5 tahun, tiba-tiba terjadi perang, Rusia menginvasi Ukraina, dunia terpengaruh ya. Nah, jadi yang dekat-dekat aja nih, tantangannya tentu ekonomi. Ya, tantangan ekonomi kita sudah lihat bahwa misalnya kelas menengah turun 50%, daya beli masyarakat turun. Kalau kita lihat percakapan di masyarakat, belum diberlakukan kenaikan PPN 12%, harga-harga sudah naik. Kita membuat liputan-liputan itu, termasuk juga liputan di daerah ya, karena IDN Times itu ada di 13 provinsi termasuk Jakarta, jadi ada 12 provinsi lain. Kita monitor nih harga-harga, karena kan efek psikologis, jadi yang namanya pajak, pembicaraan yang luar biasa ini udah memicu efek psikologis ya. Jadi dari 2 bulan sebelumnya harga itu udah naik. Bahkan saya 2 hari yang lalu sempat belanja susu di toko berjejaring ya, minimarket, itu udah ada kenaikan dari tanggal 16 Desember. Ketika ditanya, ya dari bos seperti itu karena untuk merespons kenaikan PPN. Jadi mungkin strateginya supaya nanti tanggal 1 Januari ketika itu diberlakukan nggak naik, udah dinaikin duluan. Jadi efek efek bola saljunya itu kemana-mana. Domino, Mbak ya. Jadi ada memang yang mendapatkan kenaikannya itu cuma tetap 11%, yang 1%-nya itu ditanggung pemerintah, misalnya DTP ya. Itu adalah minyak kita, ya, minyak kita di beberapa tempat sudah 18.000. Minyak curah yang keruh itu ya. Kemudian tepung terigu ya.
kemudian juga gula untuk industri ya. Nah tapi kan si yang penjual itu kan juga dia konsumen. Dia nggak bisa nih si penjual itu kemudian nggak naikin harga karena dia juga konsumen. Dia konsumen mungkin 20 jenis produk setiap bulan, bagian yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah barang yang dia butuhkan, kalau saya misalnya termasuk susu ya, itu naik. Ya misalnya dia punya anak balita, ya supaya nggak kena stunting apa segala macam kan mesti dikasih susu ya, itu sudah naik. Otomatis kenaikan harga yang barang yang harus dikonsumsi oleh produsen yang penjual ini dibebankan kan kepada konsumen ya. Dan juga harga-harga memang harga barang pokok juga sudah naik ya. Nah ini yang hanya dari sektor FMCG ya. Nah jadi sudah terasa. Nah ini menjadi tantangan yang di depan mata banget. Termasuk saya Mbak menambahkan, saya sebagai pengguna KPR Mbak ya, untuk cicilan IPL gitu ya, IPL itu juga sekarang udah mulai naik lagi Mbak, besok Mbak. Iya. Nah jadi gini, pemerintah jangan melihat bahwa oh yang bagian ini yang untuk bagian rakyat miskin ini nggak naik kok, ya kan? Yang sebelumnya katanya barang mewah Mbak ya. Betul. Nah tapi efeknya, efek bola saljunya itu sudah terasa banget ya, sudah terasa banget di semua barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Dan kelas menengah itu juga ada loh kelas menengah yang dalam posisi kesulitan sekarang ini PHK banyak. PHK ini kan kita sebut katakanlah kelas menengah lah, yang mungkin penghasilannya di atas 5 juta dalam sebulan, tapi banyak sekali ancaman PHK. Bahkan Wamenaker mengatakan ada 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Kita nggak tahu 60 perusahaan itu skalanya seperti apa ya. Tetapi kalau misalnya 60 perusahaannya itu mungkin ada beberapa yang seperti Sritek, bayangin puluhan ribu. Nah jadi ini adalah tantangan terbesar buat pemerintah, itu adalah ekonomi. Dulu zamannya Bill Clinton, Presiden Amerika itu, semua presiden itu intinya ekonomi ya, makanya ada istilah namanya it's economy stupid gitu ya. Kalau lo nggak bisa jalanin ekonomi, nggak bisa memastikan bahwa kebutuhan pokok perut dari rakyat itu terpenuhi dengan baik, itu pasti ada masalah. Karena dari ekonomi kemudian bisa menimbulkan riak-riak politik. Protes kemarin kan teman-teman mahasiswa sudah protes terhadap kenaikan PPN 12%, tetapi sebetulnya sudah banyak menyuarakan protes itu, meminta supaya ditinjau lah, kan situasinya tuh tidak sedang baik-baik saja untuk menaikkan tadi, bukan cuma 1% ya dari 11 ke 12, ya tapi 1% dari 12%, ya ada yang mengkalkulasi itu berarti naiknya 9%. Nah ini dan tadi yang saya katakan efek bola saljunya itu udah kemana-mana ya, dan apakah pemerintah bisa menjamin bahwa tadi saya katakan misalnya minyak kita, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa itu nggak naik? Tadi karena apa, penjualnya itu juga konsumen, yang dia konsumsi itu naik juga. Nah kita berharap bahwa ini menjadi konsideran ya, jangan hanya berpikir oh ini harus dilakukan karena sesuai dengan undang-undang. Nah, enggak. Nah ini ekonomi ini menurut saya sangat krusial ya, sangat krusial. Ada program andalannya, program utamanya Presiden Prabowo juga soal makan bergizi gratis yang akan di roll out itu juga Januari. Nah ini juga dilihat, ini kan menjadi bahan kampanye yang luar biasa ya, dan menjadi program pilar ya, program pilar. Nah bagaimana pelaksanaannya ya, apakah sudah siap? Apakah standarnya sama? Siapa yang melakukan pemenuhan kebutuhan barang-barang yang atau bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini? Apakah di semua, dulu kan dibilangnya katanya 48 ribuan dapur dan segala macam. Tentu katanya akan dilakukan bertahap ya. Tapi kita belum tahu apakah ini siap. Dan dengan angka 10.000 Mbak ya? Ya, dengan angka 10.000. Apakah itu dikenaikan seperti ini? Apakah 10.000 itu adalah termasuk ongkos yang masak? Atau 10.000 itu adalah harga dari makanan yang diberikan kepada anak-anak ya? Atau 10.000 harus dipotong ongkos masak, misalnya dipotong berapa untuk Jadi kita belum melihat polanya seperti apa. Jadi ini penting. Sebetulnya ini program yang menurut kami di IDN Times itu berpotensi bagus kalau dijalankan dengan sangat baik ya. Pertama, memenuhi gizi dari anak-anak.
Yang kedua adalah bisa menggairahkan ekonomi lokal di lokasi di mana program itu dilakukan ya. Kalau itu melibatkan masyarakat setempat, sayurnya, ayamnya, telurnya. Jadi dan yang masak juga tentu diawasi ya dengan dengan standar gizi yang baik, higienis. Ini potensi bagus. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau ini dijalankan full, kan targetnya 82 juta anak ya, ini mungkin bisa berkontribusi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi kan targetnya Pak Prabowo 5 tahun ya, tentu nggak langsung tahun pertama langsung 8%. Tapi selama 5 tahun itu yang dikampanyekan. Dan ini adalah program menurut kita di POV Times, kalau dijalankan dengan baik, tidak ada yang bocor itu bisa menjadi program yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin nambah 0,5%. Tentu yang paling tantangan yang juga terbesar itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi, dan itu tantangan kita adalah investasi. Tugasnya Pak Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan juga Kepala BKPM ini luar biasa berat. Karena kalau dalam rumusnya pertumbuhan ekonomi, challenge kita selama ini adalah bagaimana caranya meningkatkan investasi. Dan ketika dunia sedang seperti ini, semuanya biasanya inward looking, ngelihat ke dalam. Ya, dengan ketidakpastian juga ngelihat tempat-tempat investasi yang buat mereka aman dan mereka nyaman. Ya. Di sini kita masuk ke soal kepastian hukum. Jadi itu yang dilihat ya untuk investasi ke negara, tentunya apakah aman dan juga aman. Soalnya kemarin kalau orang mau datang menarikin pariwisata itu kan juga supaya ada pemasukan ya. Tapi terus kemudian ternyata dipalakin, ya dipalakinnya gede loh, sampai berapa? Kemarin sampai 2,5 miliaran, ya kan? Kalau dari yang beredar itu katanya satu orang dipalakin sekitar 200 juta, bayangin. Supaya bisa dibebaskan. Wah, ini send the very bad message. Tidak hanya ke orang yang mau datang wisata ke Indonesia, tapi juga kepada investasi. Karena berarti, wah Indonesia ini bayangin nonton konser malah dipalakin. Ya, dilakukan oleh aparat resmi pula, jangan oknum-oknum ya. Ini aparat, jangan oknum loh. Kalau udah melakukan kesalahan, jangan pakai kata oknum. Dilakukan oleh aparat, benar, sekitar 20-an aparat ditahan ya, diamankan. Yang pertama tadi ekonomi, yang kedua tadi Mbak Uni juga menyinggung kepastian hukum, termasuk yang akhir-akhir belakangan ini menjadi viral juga, di mana ada yang bilang kalau netizen bilang ke atas ini tumpul, sedangkan ke bawah ini lancip. Nah, termasuk kasus salah satu ini yang pertama adalah Harvey Moise, Mbak ya, di mana kasus korupsi yang senilai 300 triliun ini kerugiannya dengan ditaksirkan 300 triliun dengan hukuman penjara adalah 6,5 tahun. Nah, ini kepastian hukum ini akhirnya juga Prabowo Subianto sempat menyampaikan statementnya jika akan koruptor ini ya akan bertaubat dan mengembalikan apa yang dicuri masyarakat, meminta agar koruptor ini mengembalikan apa yang sudah diambil atau yang sudah dicuri. Nah, melihatnya ini seperti apa, Mbak? Statement yang disampaikan Prabowo. Pak Prabowo ini luar biasa. Statement publiknya soal pemberantasan korupsi. Bahkan pernah ngomong koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Betul. Ya kan? Kemudian pada saat pembekalan retreat di Hambalang, ya. Kemudian pembekalan yang di Kemhan, itu materinya tuh ada 4-5 materi soal pemberantasan korupsi. Di Akbil juga, di Magelang ya, kita wawancara dengan yang sekarang sudah jadi menteri, wakil menteri ya, yang peserta-peserta. Dan dimanapun, semua rakyat netizen itu bisa ngelihat video-video Pak Prabowo selalu ngomong, jangan korupsi, harus dengan rakyat, apa segala macam. Artinya itu adalah komitmen. Maka kemudian rakyat mempertanyakan, dan itu adalah bagian dari POV Times, kenapa kemudian ada muncul soal denda damai, tapi udah minta maaf Menteri Hukumnya ya. Kemudian Pak Prabowo kemarin di perayaan Natal Nasional mengatakan pertobatan, sampai kayak kita lihat di videonya kan, di situ ada uskup-uskup ya, ada ketawa semuanya. Tapi gini, ini adalah negara hukum ya.
kepastian hukum itu penting. Karena kepastian hukum itu juga salah satu yang membuat investor lebih memilih Vietnam dan Thailand ketimbang Indonesia. Ya. Karena kepastian hukumnya selain soal yang lainnya, tapi jelas selalu kepastian hukum. Ya. Hukum harus menjadi panglima. Ya. Jadi sebelum tobat dan segala macam, tobatnya tuh ya proses hukum terhadap siapapun pelaku dari korupsi itu harus dilakukan dan tanpa tebang pilih, ya, sampai kemudian dan tentu harus dengan vonisnya harus dengan rasa keadilan, tidak seperti yang kerugian ditaksir 300 triliun kemudian hukumannya cuma 6,5 miliar, lalu nanti 6,5 tahun, lalu kemudian nanti paling di penjara cuma berapa tahun ya. Nah ini yang masyarakat tuh melihat bahwa ini nggak bisa, tetap harus proses hukum, ya. Sesudah proses hukum, sesudah dia kemudian menjalani hukumannya, menjalani dendanya, dan harusnya proses hukum sekarang memastikan bahwa uang yang harus dikembalikan kepada negara itu jelas. Nah di situ, jadi nggak bisa tobat dari perspektif agama, tetap standarnya ya itu adalah proses hukum yang ditegakkan dengan adil, tidak tebang pilih, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, lalu kemudian harus dijalankan bahwa sesudah itu dia bertobat dalam konteks agama, kita nggak tahu ya bertobatnya beneran apa enggak, karena kalau udah bertobat agama itu yang tahu cuma yang bersangkutan sama Tuhan yang di atas. Ya kan, nggak bisa diomongin saya udah tobat nih, tapi kelakuannya tetap sama gitu ya. Jadi yang menilai itu tidak bisa manusia, tobat itu nggak bisa yang menilai itu manusia, yang cuma tahu itu adalah yang di atas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang harus dilakukan tetap proses hukum, bahwa dia kemudian kemudian dia berperilaku baik, kemudian kembali lagi ke masyarakat sesudah itu, ya silakan aja masyarakat akan menilai apakah dia kemudian benar-benar menjadi orang yang berubah, menjadi benar-benar lebih baik ya. Itu adalah penerimaan dari masyarakat ya. Tetapi nggak bisa hanya dinilai dari tobat, tetap harus hukum. Nah soal mengembalikan ya uang kepada negara, sebenarnya yang paling efektif itu adalah Pak Prabowo, apalagi sekarang didukung oleh hampir semua partai politik, itu memastikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu dijadikan undang-undang. Nah, kalau itu Pak Prabowo bisa, ya akan kembali itu duit, ya. Justru mungkin kalau dari kenaikan PPN 12%, itu katanya uang yang akan masuk ke kas negara dari kenaikan PPN itu sekitar 70-75 triliun ya. Masyarakat bertanya, sebelum memberlakukan itu, karena PPN ini yang kena semuanya, apakah Pak Prabowo sudah menghukum dan mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada di birokrasi? Kan itu juga janjinya kan? Jadi dari kebocoran-kebocoran itu mungkin bisa dapat ratusan triliun. Penghematan mungkin bisa dapat puluhan triliun. Nah itu dulu yang dilakukan sebelum kemudian membebani rakyat dengan tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan. 12%. Nah, jadi gini, jangan take dulu, ya, give dulu. Give-nya itu adalah menunjukkan bahwa ini sudah dibongkar nih. Di birokrasi ini, di institusi ini ada yang bisa dihemat. Ya, berarti ada yang internal bisa dihemat. Dulu, Mbak, ya? Iya dong, kan itu juga janjinya Pak Prabowo, karena reformasi birokrasi kan. Nah sesudah itu bisa dilakukan, katakanlah misalnya masuk 50 triliun. Nah itu kan sebuah message yang bagus kepada publik bahwa pemerintah Pak Prabowo serius ya untuk mengurangi kebocoran. Ya, nah itu yang mestinya harus dilakukan sebelum memberlakukan sebuah kebijakan yang bahkan sekarang saja sudah dirasakan memberatkan. Ya. Tantangan yang lumayan berat ya, termasuk di kita juga berasa. Nggak mau ngomongin yang lain ya, mesti ada transisi energi, apa segala, udahlah yang ini dulu deh. Ini adalah tantangan yang di depan mata bagi Pak Prabowo Subianto, dan kita tuh mendorong dan yakin Pak Prabowo adalah orang yang selalu menepati janji. Jadi kita berharap bahwa Pak Prabowo menepati janjinya.
Kita berharap ya, makanya tadi semoga harapan di 2025 salah satunya termasuk di pemerintahan yang baru ini bisa direalisasikan termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mbak, terakhir tadi mengenai kasus yang disampaikan di awal bahwa ada beberapa kejadian yang akhirnya memakan korban jiwa di akhir tahun 2024 ini ataupun mungkin beberapa sebelumnya juga akhir tahun ini menjadi salah satu hal yang agak mengkhawatirkan gitu Mbak ya. Nah sebenarnya apa Mbak yang bisa disampaikan oleh Mbak Uni? Ya jadi dari pelajaran mudah-mudahan nggak ada terjadi di Indonesia. Tetapi amin. 3 kejadian pengalaman kita di masa lalu itu menunjukkan bahwa sangat penting pengawasan ya, pengawasan kondisi dari transportasi publik ya, darat, udara, laut, karena kita juga pernah mengalami kecelakaan laut yang juga banyak korban ya. Jadi berharap bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan itu memastikan bahwa pengawasan ya terhadap kualitas dan kondisi dari transportasi yang dipakai oleh publik itu benar-benar dalam kondisi yang prima, apalagi pergerakan dari orang pada hari-hari ini, musim liburan ini sangat tinggi. Jadi berharap semoga itu dilakukan sehingga kita mencegah terjadinya kecelakaan. Dan buat teman-teman sekalian yang sedang berlibur atau mau berlibur, hati-hati ya. Pastikan bahwa kalian memilih transportasi yang memang aman. Transportasi yang aman dan selalu jaga kesehatan, Mbak ya. Mbak Uni terima kasih banyak untuk POV di tahun 2024 ini ya. Kita tutup POV di tahun ini Mbak ya. Kita bertemu lagi tentunya di POV Times di tahun 2025 tentunya dengan topik maupun informasi yang bisa kita kupas bersama pemimpin redaksi IDN Times. Dan tanggal 15-16 Januari IDN Times akan punya program spesial Semangat Awal Tahun 2025 dengan narasumber-narasumber yang spesial dan menginspirasi untuk melihat bagaimana tahun 2025 di berbagai bidang ya. Pantengin terus di media sosial IDN Times. Ada siapa aja pokoknya tinggal di-follow di salah satunya Instagram di IDN Times. Terima kasih sekali lagi Mbak Uni, kita bertemu di POV Times 2025. Kalau gitu saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas beserta pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.